tema review lah. Kenapa saya bilang tema review? Karena beberapa kontennya itu sudah pernah kita bahas dalam dalam beberapa pertemuan sebelumnya ya, di masing-masing pertemuan selalu kita singgung terutama pas PTS. Bahkan misalkan kita bicaranya VoIP ya, voice over IP itu kan juga sebenarnya pakai switch begitu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, ini beberapa referensinya, nanti seperti yang ini akan saya share. Beberapa materi sebelumnya itu sedang saya upload ya. Sudah ada beberapa dokumen yang sudah terupload, masih menunggu dokumen yang lainnya selesai proses uploadingnya. Nah, kita mulai dari pengantar ya, namanya jaringan telekomunikasi itu prinsipnya bagaimana menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, solusinya ya berarti tinggal pasang kabel atau tinggal sambung ya. Nah, cuman ternyata kalau kita bicaranya tinggal sambung, kalau usernya hanya 2, hanya 4, hanya 6, mudah. Kita hanya butuh 3 serat kabel, 2 serat kabel, bahkan 1 serat kabel. Tapi akan menjadi permasalahan ya apabila jumlah usernya itu banyak. Ya, jumlah usernya itu banyak. Karena kalau misalkan jumlah usernya itu banyak, maka kita butuh kabel yang jumlahnya banyak, dan tentu itu tidak akan menjadi efisien. Secara sederhana kita akan bisa bilang hubungkan saja seperti yang disampaikan di slide ini, ya, hubungkan saja masing-masing pasangan dari ujung sistem dengan point to point yang dedicated atau kita sebutnya dengan mesh network. Gambarannya kayak seperti ini. Ya, kalau 2 ya hanya 1 serat, kalau 3 tinggal 3. Jadi masing-masing mudah mereka untuk saling berkomunikasi. Tapi hal ini bukan menjadi suatu hal yang realistis ketika jumlah usernya itu banyak. Karena kabel yang kita buat mesh ya, itu butuhnya banyak sekali gitu. Nah, inilah yang terjadi nih ya. Ini yang terjadi kalau semuanya harus dibuat mesh. Ya, secara peluang untuk terkoneksi sih ya mungkin hampir 100% ya kita bisa terkoneksi. Ya dari A mau sambung ke B, kalau misalkan jaringan sibuk A ke C, pokoknya semua salurannya itu saling independen. Karena semua salurannya saling independen, ya jadinya tidak berpengaruh mau berapapun orang yang menelpon karena masing-masing itu sudah punya jalurnya sendiri-sendiri, dia tidak saling terganggu. Nah, tentu ini bukan hal yang realistis. Ya. Nah, suatu jaringan komunikasi menyediakan solusi untuk menghubungkan sejumlah besar ujung sistem. Nah, ada secara prinsip kita membaginya menjadi 2 tipe perangkat, ada yang disebut dengan end system, ya, usernya itu end system, kemudian ada node. Node itu adalah titik penghubung, ya, node-nya itu berupa sentral, switching, dan sebagainya. Nah, masing-masing node dihubungkan dengan sedikitnya satu node. Dia akan dikatakan node ya paling tidak dia terhubung juga dengan satu node yang lain. Kalau misalkan dia node ya, tapi dia tidak terhubung dengan node manapun, maka dia tidak layak disebut dengan node. Ya, jadi ada satu titik dia tidak terhubung dengan manapun, berarti kan dia tidak menyambung dengan manapun, berarti dia tidak disebut dengan node. Kemudian masing-masing jaringan membawa informasi dari sumber ke tujuan. Oke, contoh catatannya adalah node-node jaringan tidak mengenerate informasi. Nah, ini perlu kita catat ya. Node-node jaringan tidak mengenerate informasi. Maksudnya apa? Namanya hanya node, berarti dia itu hanya perantara. Jadi Anda membayangkan, misalkan saya menyampaikan pesan ke si C. Si C itu jaraknya dari tempat saya sekarang itu adalah 1 kilometer. Okay? Kemudian saya meminta kurir untuk menyampaikan pesan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh kurir itu, dia akan mendengarkan pesan saya dan menyampaikan pesan itu ketika dia bertemu dengan B, misalkan saya tujukan itu kepada si B, misalkan seperti itu. Nah, tapi dia tidak akan mengenerate informasi. Yang mengenerate informasi itu adalah saya. Nah, kalau misalkan ada respon dari si B, ya, kemudian disampaikan ke kurir ini, maka kurirnya akan menyampaikan ke saya, dan dia tidak akan menambahkan informasi. Yang dia lakukan hanya menyampaikan, ya, tidak mengenerate. Begitupun sentral. Sentral itu tidak mengenerate informasi. Sentral itu hanya menyampaikan informasi, hanya meneruskan informasi yang dikirim dari siapa? Dari user-user yang terhubung ke sentral tersebut. Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, kalau ini gambarannya secara general ya. Node itu adanya di sini ya, warna hijau, ya warna hijau. Kemudian yang warna apa namanya ini merah ini adalah end system. End systemnya itu bisa station, house, terminal, ya pesawat telepon dan sebagainya. Node itu bisa switch, router, gateway, exchange, sentral dan sebagainya. Central terang itu semuanya bisa jadi node.
Jadi prinsipnya dia menghubung antara satu dengan yang lain. Sampai di sini insya Allah harusnya sih clear ya, karena materi ini sebenarnya materi perulangan saja. Nah, kita juga pernah menyampaikan bahwa perkembangan komunikasi itu selalu dibagi menjadi dua. Ada yang dibangun berdasarkan circuit switch, ada yang dibangun berdasarkan paket switch. Ya, ada yang sifatnya circuit, ada yang sifatnya paket. Ya. Nah, untuk mengirimkan informasinya, ya dikenal dengan istilah multiplexing. Node ini kan dia terhubung dengan banyak end system, atau satu node itu terhubungnya dengan banyak user. Taruhlah misalkan sentral lokal, bisa jadi dia terhubungnya dengan 1000 pesawat telepon, bisa jadi terhubungnya dengan 2000 PC ya, atau berapapun jumlahnya, pasti lebih dari satu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya ya, karena tidak semuanya kita harus kasih jalur. Ketika dia terhubung kepada node A itu mau terhubung ke node yang lain. Kalau misalkan belakangnya node A itu adalah 1000 user, maka dari node A ke node B tidak mungkin akan ditarik 1000 kabel. Ya, percuma ada node kalau misalkan ujung-ujungnya akan ditarik juga 1000 kabel. Nah, dibuatlah yang disebut dengan multiplexing. Multiplexing itu memungkinkan beberapa saluran itu digabung menjadi satu kemudian dikirimkan. Nah, pembagiannya tipe-tipe multiplexing itu ada FDM, TDM, sama wavelength. Wavelength ini panjang gelombang ya, dibedakan panjang gelombangnya. Contohnya apa? Panjang gelombang itu misalkan di optik ya. Optik itu panjang gelombang dia. Meskipun sebenarnya kita bisa ganti panjang gelombang itu juga menjadi satuan frekuensi. Tapi dalam beberapa kasus dia dianggap sebagai hal yang tersendiri karena penggunaannya memang berbeda. Contohnya di optik, ya. Optik itu lambda 1, lambda 2, lambda 3. Jadi dalam satu serat, kita itu bisa mengalirkan beberapa panjang gelombang. Kemudian ada yang disebut dengan frekuensi, ya. Saya tidak akan mengulang terlalu detail. Prinsipnya setiap orang, ya, itu akan dibedakan salurannya tergantung frekuensinya masing-masing. Frekuensi A, B, C, D, sehingga apa? Antara satu user dengan user yang lain, itu mereka tidak akan saling mengganggu. Tidak akan saling mengganggu. Nah, kemudian kalau time division begitu ya, bisa jadi frekuensinya sama ya, tapi waktunya dibedakan. Ya, misalkan ada 10 user, supaya mereka tidak saling tabrakan, ya kita bikin sistem antrian. User A dulu, user B dulu, user C dulu, setelah itu yang D, E, F, G, dan sebagainya. Jadi satu saluran itu dipakainya bergantian atau secara antri lah. Gitu. Nah, itu sistem circuit switch. Nah, kalau pakai switch, ini kita juga sudah pernah bahas. Ada yang namanya datagram, ada yang namanya virtual circuit. Nanti kita akan bahas detail lagi, ya sebagai pengulangan di ini. Nah, circuit switch, dalam jaringan circuit switch, suatu jaluran komunikasi yang dedicated, disediakan antara dua stasiun melalui node-node jaringan. Kemudian, jalur yang dedicated disebut dengan circuit switch connection. Maksudnya dedicated itu fix di situ. Fix dia di situ. Kemudian sebuah sirkuit menduduki sebuah kapasitas yang fix dari setiap link yang sepanjang hubungan dilakukan. Kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat digunakan. Kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat digunakan oleh sirkuit yang lain. Data tidak dapat di-delay pada switch. Jadi kalau misalkan orang kirim data, ya sentralnya itu berupa sentral circuit switch, ya, misalnya itu udah sibuk atau salurannya terpakai, tidak bisa ada di-delay. Pokoknya harus diputus, harus diblok. Menunggu nanti salurannya kosong baru bisa dipakai begitu. Nah, itu yang menjadi kendalanya di situ ya. Salah satu kendalanya di circuit switch. Nah, ada 3 fase pembentukan sirkuit, transfer data, sama pembubaran sirkuit. Jadi prinsipnya sederhananya begini saja, pembentukan sirkuit itu artinya membangun hubungan. Jadi membangun hubungan terlebih dahulu, kalau hubungannya sudah terbangun ya, baru kita akan melakukan transfer data. Jadi misalkan dari A sama si B, dia melalui 2 node, atau taruhlah dia melalui 2 sentral A, sentral B. Masing-masing kan punya sirkuit yang berbeda-beda, sentral A, sentral B. Tapi ketika kita menelpon ke B, begitu ya, sirkuit A itu memberikan kita jalur. Oke, kamu koneknya ke sirkuit ini, ya, atau saluran ini. Nanti oleh sentral B akan menghubungkannya ke sirkuit yang sirkuit yang selanjutnya yang terhubung dengan tujuan akhirmu. Kan begitu. Ketika jalanannya sudah tersambung, ya, jalanannya sudah terbangun, ya, jembatannya sudah terbangun, baru kita akan mengirimkan data, ya.
baru kita akan mengirimkan data. Oke. Nah, ketika data sudah selesai, taruhlah percakapan sudah selesai, orang menelpon sudah selesai, masing-masing sudah menutup telepon, maka yang akan dilakukan adalah pembubaran sirkuit. Artinya saluran yang tadi sudah dipakai itu akan dibubarkan. Jadi bisa jadi itu akan dipakai untuk user yang lain atau pelanggan yang lain. Kemudian sinyal sibuk dibangkitkan bila sirkuit tidak tersedia. Kita sudah mencoba menghitung ya di blocking probability. Itu sebenarnya yang terjadi ketika jaringan itu penuh ya. Jaringan yang Anda tuju sedang sibuk ya. Maksudnya sedang sibuk itu apa begitu? Bisa jadi yang di sebelah itu sedang menelpon. Nah, kalau ya lawan kita itu sedang menelpon, berarti saluran menuju lawan kita itu kan sedang terpakai. Mungkin ke orang lain begitu. Nah, atau itu yang pertama, si orang itu menelpon. Atau misalkan kapasitas sentral itu dia hanya bisa menyambungkan 100 orang secara bersamaan. Ya, ternyata hari itu hari jam sibuk ya, karena habis sholat Idul Fitri semua orang menelpon mama bapaknya di kampung misalkan. Nah, sehingga sentral itu penuh. Nah, ketika ada orang yang ke 101 menelpon, ya, ada orang yang ke 101 menelpon, maka dia pasti akan diblok. Pasti akan diblok. Dikatakan bahwa saluran sibuk. Kecuali mungkin ada sistem prioritas ya di dalam jaringan. Tapi itu hal yang lain. Nah, di mana saja dipakainya circuit switch, itu dipakai dengan telepon dan ISDN. Ya. Nah, ini contohnya circuit switch, misalkan dari A mau tergabung ke D, maka yang akan menyambungkan itu not 4, not 5, not 3. Nah, siapa yang membangun sirkuit ini? Ya not 4, 5, dan 3 begitu. Kenapa dia memilih 4, 5, 3, bukan 4, 7, 6, 8 begitu ya. Nah, yang menentukan itu tergantung mapping yang ada di masing-masing sentral ini atau masing-masing di masing-masing di node ini. Itu yang menentukan, ya, itu yang menentukan. Jadi mereka yang akan menentukan jalannya kemana, dia sudah di set dari awal. Kalau mau ke sini nanti arahnya ini, kalau mau ke B nanti arahnya ke sini, dan seterusnya. Nah, ini yang kita review lagi, multiplexing. Pemakaian bersama kapasitas link oleh beberapa stasiun dengan cara menggabungkan data dari semua stasiun tersebut. Biasanya disimbolkan dengan logo ya atau gambar seperti ini, di mana ada n input, ya lebih dari satu input, kemudian keluar hanya berupa satu output begitu. Jadi isinya itu hanya satu link, ya medianya hanya satu link, tapi di dalamnya dia membawa n channel dari n input ini, begitu ya. Nah, kenapa penting multiplexing? Semakin tinggi laju data, semakin cost efektif fasilitas transmisi. Kebanyakan perangkat komunikasi data membutuhkan dukungan laju data relatif tidak terlalu besar. Jadi prinsipnya sebenarnya efisiensi, ya. Prinsipnya sebenarnya efisiensi. Nah, ini kita sudah jelaskan, terdapat input N dan satu output, begitu ya, dengan kapasitas yang tinggi. Kalau di multiplexer itu menerima data, ya, ini demux, ya, ini demux. Dia menerima datanya single, ya, single link, tapi dia bisa memecahnya menjadi N output, ya, prinsipnya itu. Yang tertukar ya sama modulasi. Kemudian aplikasi multiplexing yang paling umum adalah komunikasi jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Ya, jadi misalkan tadi kita lihat ya di sirkuit ini misalkan, ini sambungan jarak jauh itu kan interlokal ya, dia interlokal, taruh antar provinsi. Misalkan orang Bandung mau telepon orang Jakarta, orang Bandung akan connect dulu ke sentral Bandung, kemudian connect ke sentral Tasikmalaya, mungkin ya, kemudian connect dulu ke sentral, akhirnya sampai ke sentral Jakarta. Nah, orang yang connect ke sentral Bandung itu mungkin jutaan, 5 jutaan lebih. Kemudian connect lagi ke Tasikmalaya, mungkin Tasikmalaya 4 juta mungkin yang connect ke situ. Nah, kan tidak mungkin Tasikmalaya itu mengcover jumlah yang ada di Bandung ditambah dengan jumlah yang ada di wilayahnya dia sendiri. Kan tidak demikian. Paling hanya beberapa link saja yang dari Bandung itu dikirim ke Tasikmalaya. Nah, cuman berapa banyak orang yang bisa melalui link yang jumlahnya terbatas itu tergantung dari kapasitas multiplexingnya dia. Maksudnya seperti apa kapasitas multiplexing? Misalkan kapasitasnya itu hanya 10 user, berarti artinya apa? Dia hanya bisa menggabung 10 input menjadi satu. Nah, tapi kalau misalkan kapasitasnya itu bisa 1 juta jadi satu, ya berarti mungkin kalau misalkan ada 4 juta, kita hanya butuh 4 serat. Gitu. Ilustrasi sederhananya kurang lebih begitu.
Kemudian tipe multiplexing ada frekuensi, ini yang paling banyak digunakan ya pada siaran radio dan televisi, ya terutama TV digital. Maaf, kecuali TV digital. Kalau TV analog dulu biasanya ya frekuensi antara satu stasiun dengan stasiun yang lain itu berbeda. Termasuk radio. Ya, radio itu kan di FDM. Kita kenal channel Prambors, channel Ardan dan sebagainya ya. Kita setel, kita punya radio di mobil. Nah, masing-masing kan punya frekuensi ya. Nah, frekuensinya itulah yang membedakan antara, jadi kita punya hanya seperangkat satu alat, bukan alat sholat, satu perangkat radio gitu ya, satu perangkat radio, kemudian dia bisa menerima channel banyak gitu. Kita ganti-gantian channelnya. Nah, kok bisa seperti itu? Atau perangkat yang bisa banyak channel? Karena masing-masing channel itu sudah ada frekuensinya masing-masing. Tinggal radio kita setup mau channel yang mana, frekuensi yang mana, seperti itu ya. Jadi bukan tidak boleh ada yang mengatakan ya, ada yang mudah-mudahan ada yang ikutin, tidak ada yang mengatakan bahwa 5G itu frekuensinya bisa membawa virus ya. Yang sampai ada anak telio, apalagi mahasiswa saya ikut-ikut percaya ya bahwa benar itu teori konspirasi, sinyal gelombang elektromagnetik frekuensinya seluler bisa membawa virus corona. Ya jangan sampai, saya ekan nilai GTTP-nya ya. Kemudian synchronous time division multiplexing, TDM banyak digunakan untuk menggabungkan suara digital dan data ya. Kalau dia sudah berupa data digital biasanya TDM. Ya. Nah, TDM itu ada 3 nih di sini diperkenalkan, ada statistikal, ada sinkronus, sama ada intelijen. Nah, prinsipnya sebenarnya itu perkembangan lanjutan dari TDM ya, TDM. Nah, ini adalah contoh membagi spektrum frekuensi. Jadi misalkan source number 1 ya, source nomor 1, dia punya frekuensi F1. Sumber dari nomor 2 dia punya frekuensi F2, nomor 3 dia punya frekuensi F3. Nah, nanti outputnya 1, 2, 3 lagi. Jadi dia di dalam satu saluran itu ada 6 frekuensi. Sehingga meskipun satu saluran, kalau kebayangan kita itu ada satu kabel, mereka tidak akan saling mengganggu karena masing-masing punya frekuensi, ya seperti itu. Nah, sama halnya dengan stasiun radio yang diterima oleh perangkat radio kita. Itu kan mereka tidak akan saling mengganggu karena masing-masing sudah punya frekuensinya sendiri-sendiri. Nah, bayangannya ya kalau gambarnya seperti ini. Ya, main sistemnya dia frekuensinya warna biru, yang satunya warna merah. Nah, di dalam saluran ya warna frekuensinya itu berbeda. Nah, karena demikian dia tidak akan saling mengganggu atau saling interferensi. Oke, nah bedanya dengan TDM atau time division multiplexing, waktunya yang dibedakan. Bisa jadi frekuensinya sama, tapi yang dikirimnya itu gantian datanya, dipecah dia dulu terlebih dahulu. Misalkan ya, dikirim 1, kemudian kirim 2. Setelah itu kirim lagi yang dari 3, kirim dari 4, kirim dari 5, kirim dari 6. Setelah itu kita berulang lagi, kirim lagi dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi gantian kita mengirimnya, dan gantian kita menerimanya. Nah, slot pembagian tempatnya itu itulah yang disebut dengan time slot. Nah, pembagiannya itu, ruang pembagiannya, ya, kursinya, itulah yang disebut dengan time slot. Nah, jadi contohnya misalkan warna biru sama warna merah, ya, paket datanya itu dipecah. Nah, dipecah seukuran time slotnya. Nah, nanti slotnya itu akan diisi dengan gantian, merah dulu, terus biru, merah dulu, biru. Yang dipikirin akan jadi lambat, tidak ya, karena kecepatannya itu sampai lebih kecil, mungkin mikrosecond atau milisecond gitu. Jadi kurang dari 1 detik. Jadi dalam 1 detik pun dia sudah bisa kirim banyak paket ya, dalam paket. Kalau misalkan GSM ya, sinyal GSM itu sampai dengan mikrosecond. Dia mengirimkan paket itu dengan sampai dengan mikrosecond. Ya. Kemudian circuit switch merilai satu sirkuit dari link input ke output, menetapkan ulang frekuensi pembawa FDM atau TDM, dan tidak boleh ada antrian atau delay yang dialami. Jadi misalkan dari sini, yang akan menghubungkannya itu ya si switch ini. Baru diteruskan, dipilih sirkuitnya, jalur mana, gitu. Termasuk nanti dia yang menentukan si sirkuitnya, sirkuit switch ini atau sentral ini. Apakah kita mau kirim data banyak ini dalam format TDM, apakah kita mau kirim dalam FDM, seperti itu. Nah, selanjutnya ya itu kan circuit switch. Paket switch seperti apa? Jadi
Kalau paket switch ya, itu di sini dikatakan sudah dikembangkan dari 1970. Maaf ya. Terdapat dua hal yang pada prinsipnya tidak berubah, teknologi dasar paket switch dan efektivitas untuk komunikasi data. Jadi prinsipnya dia disebutnya dengan komunikasi data. Kenapa sudah komunikasi data? Karena dia sudah digital. Jadi datanya itu dia tidak lagi dianggap sebagai analog gitu ya, tapi berupa paket data. Pada waktu jaringan circuit switch banyak digunakan untuk transfer data, ada dua kelemahan yang teramati. Pertama, saluran komunikasi sering berada pada keadaan ideal pada waktu user atau host misalkan PC ke server. Jadi banyak nganggur saluran itu. Banyak nganggur saluran itu. Kemudian jaringan circuit switching menyediakan transmisi pada laju data yang konstan. Artinya, ya kalau kita pernah bahas dua pertemuan sebelumnya, kekurangannya adalah data rate-nya itu sama. Data rate-nya itu sama, konstan dia. Nah, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ini problem gitu. Kenapa problem? Misalkan ya, ujung sistem yang satu kecepatannya sekian kbps, ujung sistem yang lain yaitu mbps, dia tidak akan bisa sinkron. Yang dia butuhkan itu kecepatan datanya sama. Padahal ada waktu-waktu tertentu, entah kualitasnya sinyal yang nggak bagus atau apa, kita tidak akan bisa mendapat kecepatan yang satu. Nah, itu kendalanya. Kemudian, dibuatlah satu pendekatan yang disebut dengan paket switch ya, paket switch. Karena dianggap apa? Efisiensi salurannya lebih besar, menyediakan konversi data rate, ya, jadi datanya bisa dikonversi. Jadi dia tidak fix. Kemudian ketika beban trafficnya tinggi, paket tidak diblok. Maksudnya tidak diblok bagaimana? Kalau yang circuit switch, kapasitasnya penuh. Yang dilakukan adalah ditolak, diblok dia. Tidak bisa nelpon, nanti kamu telepon lagi. Saya kasih kamu notifikasi bahwa jaringan ini sedang sibuk atau kuota sedang penuh. Nah, tapi kalau misalkan trafficnya tinggi, ya paling lambat kita. Misalkan nih saluran WiFi kita, ya router kita itu lagi penuh-penuhnya, begitu ya. Suami istri sama-sama ngajar, sama-sama dosen, satu pakai Zoom, satu pakai Google satu pakai Google Classroom. Kemudian anaknya lagi main Mobile Legend misalkan begitu ya. Cucunya lagi main game apa lagi misalkan begitu. Akhirnya routernya itu penuh gitu. Jadi paket datanya itu besar. Nah, tapi tidak akan ada yang diblok, yang ada paling lambat gitu. Nah, lambatnya itu karena di delay. Itulah kelebihannya dengan paket switch ya. Kemudian dapat menggunakan prioritas. Untuk beberapa kasus, kita bisa membuat skala prioritas. Jadi, kalaupun harus diblok, ya, kalaupun harus diputuskan hubungannya, ya hubungannya siapa nih yang kita akan putuskan, itu kita bisa menentukan skala prioritas kalau dia berupa paket. Oke, penggunaan paket, ya, data ditransmisikan sebagai paket-paket kecil, ya, misalkan sepanjang 1000 oktet. Tiap paket berisi sebagian atau seluruh. Jika message-nya singkat, data user ditambah dengan informasi kontrol. Jadi di mana-mana ya namanya paket harus ada isinya atau informasi paket itu sendiri, kemudian ada informasi kontrol. Maksudnya kontrol bagaimana? Ya kita harus tahu dong paket ini mau dikirim ke siapa, dapatnya dari mana, lebarnya berapa, panjangnya berapa, ya protokolnya apa. Itu kan informasi kontrol. Ya itu kan informasi kontrol. Jadi kalau orang menerima paket dia tidak bingung ini apa ini, paket apa ini. Jadi sama halnya misalkan orang kirim JNE begitu ya. Nah, paketnya itu tidak ada alamat, tidak ada keterangan isi gitu, hanya polos saja putih gitu. Nah, orang JNE mungkin kan bingung gitu. Ini mau dikirim ke siapa Pak paketnya misalkan. Ya, mau diterima siapa begitu. Nah, itu tidak ada, bahkan tidak bisa menentukan harga pengirimannya. Karena sih tidak tahu beratnya berapa misalkan begitu. Nah, makanya paket itu selain ada datanya, dia harus ada informasi kontrol. Nah, dua pendekatan, ada yang datagram, ada circuit. Datagram itu apa? Tiap paket diperlukan secara independen dan tidak ada penetapan rute tertentu, sehingga tidak perlu fase pembangunan hubungan call. Jadi dia punya paket, dia pergi kemana, ya misalkan setelah dipecah, itu tidak diatur. Itu tidak diatur. Pokoknya kita kirim saja, mereka nentukan rutenya mereka kemana. Nah, sedangkan kalau virtual circuit harus melalui rute yang sama. Ya, jadi kalau ada yang masih ingat, ya salah satu kelemahan datagram adalah kalau misalkan nih semua paket sudah kita pecah karena paketnya terlalu besar, kemudian kita kirim. Nanti di tengah jalan mereka yang menentukan aliran datanya itu kemana. Ya, misalkan tadi ada apa namanya bentuknya berupa mesh network gitu ya. Nah, satu mungkin ke A dulu, satu ke B dulu, dari B ke C, dari yang tadi dari misalkan A, B, C, D begitu ya.
masing-masing menentukan jalur mereka masing-masing. Nah, bisa jadi itu akan ada masalah nanti pada saat paketnya itu sudah sampai di akhir. Karena kita harus susun ulang. Jangan-jangan paket yang belakangan harusnya paket-paket yang dikirimnya agak belakangan gitu, ternyata lebih cepat dia sampai. Sehingga kita harus menunggu paket-paket di tengah yang datangnya menyusul. Karena rutenya tidak difikskan dari awal. Makanya dibuatlah satu mekanisme yang disebut dengan virtual circuit. Artinya virtual circuit ya, fase membangun hubungan terjadi terlebih dahulu. Jadi orang mau nelpon, mau kirim paket, sudah ditentukan dulu jalurnya ini mau kemana. Kalau jalurnya sudah tetap ya, jalurnya sudah ditentukan, mau kemana saja ini jalur-jalurnya, nanti paket ya, setiap paket-paketnya itu tinggal akan mengikut jalur itu. Inilah yang kemudian menjadi kelebihan dari virtual circuit. Semua paket harus melalui rute yang sama. Ada physical request dan establishment. Nah, yang namanya paket itu pasti bentuknya begini. Harus ada datanya, sama ada header atau trailernya. Prinsipnya di luar data itu kita sebut saja informasi kontrol. Kemudian setiap paket dilakukan melalui jaringan dari node ke node sepanjang jaluran, forwarding atau routing. Pada setiap node seluruh paket diterima, disimpan sebentar dan diteruskan ke node berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mau kirim ya dari user A ke user B, dia akan melewati node 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika dia diterima di node 1, maka dia tidak akan langsung dikirim. Disimpan dulu, dikumpulkan dulu paketnya sampai diterima penuh, baru dikirim lagi. Makanya disebutnya dengan store and forward network. Ya, seperti itu. Jadi disimpan dulu baru dikirim, simpan lagi sampai di ujung semuanya disimpan baru dikirim. Kemudian paket yang ditransmisikan tidak pernah diinterrupt ya, tidak ada kapasitas yang dialokasikan untuk tidak ada kapasitas yang dialokasikan untuk mengirimkan paket-paket. Yang bagian akhir ini saya agak kurang ini juga ya. Ini maksudnya tidak ada kapasitas yang dialokasikan untuk mengirimkan paket-paket. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi kalau pakai switch ya, kalian bisa membayangkan informasi dirubah menjadi digital, kemudian bentuknya dalam byte tertentu atau offset byte tertentu, kemudian pasti ada headernya di depan. Ya. Nah, ini mungkin contohnya ya paket switch. Ini sentralnya nih, ya central switch-nya berupa paket. Nah, ya. Kemudian dari misalkan informasi dari A ya, paketnya warna merah, ya paketnya warna merah, bisa jadi sebagian paketnya kan dibagi kecil-kecil tuh. Dikirim dulu yang ke sini, baru sebagian lagi dikirim ke atas. Itu antrian saja, itu prinsipnya antrian. Nah, kemungkinan kalau modelnya seperti ini ya, itu kemungkinan pakai datagram. Jadi masing-masing paket itu menentukan jalur mereka sendiri. Ya. Nah, itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan paket, ya, ada yang disebut dengan statistical TDM. Apa itu TDM? Begitu ya, time division multiplexing. Pada asynchronous TDM, banyak kasus time slot kosong, tidak berisi data. Statistical TDM memanfaatkan fakta bahwa tidak semua terminal thread pada setiap saat, sehingga data rate pada output lebih kecil dari penjumlahan data rate semua saluran. Oke, kita sederhanakan. Kalau sinkronus TDM, misalkan ada 10 input, ya ada 10 input, 10 saluran input. Harusnya kan kita kirimnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, kita ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kan begitu. Nah, problemnya kalau misalkan ternyata dari saluran 5 sampai 10 itu tidak mengirim data. Kosong kita punya gerbong, ya kan? Kosong kita punya gerbong. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 terisi, kemudian 6, 7, 8, 9, 10 itu jadi kosong. Nah, ini kan sayang, kita mengirimkan paket, kita mengirimkan gerbong, kita mengirimkan box, tapi tidak ada isinya. Itu yang menjadi kelemahannya, begitu ya. Nah, di sini dikatakan ada N saluran input, tetapi hanya K slot yang tersedia pada sebuah frame TDM. Jadi misalkan satu frame itu seperti apa sih, Pak? Ya, satu frame itu misalkan begini, ada 10 user. Kita ambil paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu frame. Nah, frame keduanya berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini frame kedua. Nah, satu frame TDM itu tidak terisi penuh. Tapi karena ilustrasinya begini, ada N saluran, misalkan ada 10 saluran, tapi ternyata yang tersedia itu misalkan ya itu hanya K, ya, lebih kecil. Mau tidak mau ya tidak bisa dikirim semuanya begitu, ya. Kemudian pada sisi pengirim multi ada scanning buffer, mengumpulkan data sampai frame-nya penuh, kemudian mengirimkan frame tersebut. Jadi buffer itu prinsipnya kalau di sini dikatakan nih dia akan dikirim ketika sudah penuh. Jadi dikumpulin dulu baru dikirim. Kemudian ada konsekuensinya
ya konsekuensinya berarti kan harus ada tambahan overhead. Overhead itu berarti ada satu lagi mungkin beberapa byte kita taruh di depan, tujuannya apa? Ini diperlukan untuk field address dan lain. Ya, jadi field pengalamatan sama panjang paketnya berapa, begitu ya. Informasi address dibutuhkan untuk memastikan data diantarkan kepada penerima yang tepat. Contohnya apa? Paket OSI layer. Paket OSI layer kalau ada yang masih ingat di mana, saya mau nanya deh, apa ya? Gibran. Assalamualaikum Gibran. Masih hadir Gibran? Ya, hadir Pak. Nah, hadir. Gibran, kalau si layer paket, kalau si layer yang layer kedua itu fungsinya apa? Layer kedua itu data link, jadi kayak pengecekan hardware gitu. Pengalamatan hardware ya. Kalau hardware-nya itu pengalamatannya identitasnya disebutnya apa? IP address atau MAC address? Gimana Pak? Pengalamatan di layer 2 ya, pengalamatan hardware kan, katamu tadi kan. Kalau misalkan pengalamatan layer 2 berarti dia pengalamatkannya itu berdasarkan IP address atau MAC address? Berdasarkan IP. IP itu layer 2 atau layer 3? Bentar. IP layer network. IP network Pak, berarti MAC address. MAC address itu layer 2. Tuh, udah banyak yang ngasih bantuan tuh. Iya, Pak. Gimana? Atau ada yang mau bantu jawab yang lain? Network itu kan pengalamatan IP. Ya, berarti kalau MAC address pengalamatan? Ya. Pengalamatan hardware. Pengalamatan hardware ya, betul. Ya. Jadi layer 1 kan itu kan mengkonversi. Kalau layer 2 itu ada alamat yang kita taruh di situ. Jadi ada frame paket kita kasih alamat, tapi alamatnya itu berupa MAC address. Nah, makanya ketika ada paket yang diterima oleh switch, switch itu dia tidak bisa membaca berdasarkan IP address. Ini mau dikirim ke IP berapa? Itu dia tidak tahu dia. Dia tidak mengerti apa itu IP address switching ya. Nah, tapi kalau router dia bisa buka paketnya, selain membaca MAC address, dia juga bisa membaca sampai IP address. Sehingga kalau router membuka paket, dia tahu, oh ini paket ini ditujukan ke IP sekian, oh paket ini ditujukan ke IP sekian, itu dia bisa tahu. Ya. Nah, prinsipnya di sini sebenarnya maksudnya adalah ketika kita mengirim data, ini menjadi konsekuensi kita harus mengirim address. Kemana paket data itu dikirim. Ya, terus pada gambar berikut ada 4 sumber data yang ditransmit, T0, 1, 2, 3. Multiplexer sesi tidak mengirimkan slot kosong jika terdapat data dari user yang lain. Nah, jadi kalau misalkan nih ada A, B, C, sama D, ya, kemudian dia mau kirim. Kalau secara sinkronos, pokoknya akan dikirim misalkan dari ini kan yang ada datanya apa ya? A, ya, kemudian B-nya kan kosong, ya, kemudian C, kemudian D, ya, jadi maaf, ini dari sini A terisi, ya, B-nya terisi, kemudian C-nya tetap dikirim, padahal C itu tidak punya data, D-nya juga tetap dikirim, padahal D itu tidak punya data. Kemudian, ya, siklus yang kedua, ya, A-nya dikirim, padahal di sini tidak ada data. B-nya dikirim, oke lah, karena dia punya data. C dikirim juga, dia punya data. Tapi D, itu dia dikirim. Padahal di sini juga tidak punya. Reza Ega, kenapa? Keluar masuk. Ya. Padahal dia tidak punya data. Nah, ini apa yang menjadi kekurangannya, ya, sinkronus TDM ini adalah dia bisa mengirim data, dia bisa mengirimkan time slot, padahal itu isinya kosong. Sayang bandwidth kan, sayang waktu dan sebagainya. Nah, statistical time division multiplexing itu yang dikirim
itu hanya yang memiliki data. Oke, jadi bagaimana urutannya? Nah, urutannya begini nih. A, ya, A1, kemudian B1, karena ini tidak ada, ya, dia akan langsung loncat ke B2. B2, langsung loncat lagi ke C, karena C ada data. Nah, C2. Ini C2. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, kita akan bisa mendapatkan extra bandwidth yang available. Ya, prinsipnya begitu. Oke, nah data ini, misalkan satu datanya di sini, ya lebarnya seperti ini. Kalian lihat ada arsiran kecil. Nah ini tuh paket pengelamatan. Jadi isi datanya di sini yang menjelaskan paket A1 ini mau kemana dia, dari mana dia, berapa besarnya, itu ditaruhnya di depan. Disebut juga dengan header. Ya, seperti itu. Sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini format frame-nya nih, ya. Ini format frame-nya statistical TDM. Dia apa namanya? Kalau di OSI layer beda dia bentuknya. Kalau di OSI layer kan ada pengalamatan fisik, pengalamatan apa namanya? Logical address, IP address gitu ya. Kalau di sini dia tidak ada. Nah, yang ada di statistical TDM itu berupa flag, address, control, statistical TDM subframe, ya, VCS dan sebagainya. Kemudian subframe-nya ada address, ada datanya, ya. Kemudian kalau subframe will multiple source per frame, itu adalah address, ini kalian tidak perlu hafalkan, ya. Ada address, sekedar informasi saja, ya. Ada panjangnya sama ada datanya. Oke. Nah, tadi ini sudah dijelaskan, ya. Jadi transmission paket pada sebuah link menggunakan statistical multiplexing. Tidak ada alokasi yang fix pada transmission data, paket-paket dimultiplex pada saat mereka datang. Ya prinsipnya sebenarnya yang mana ada datanya itu yang akan kita kirim. Jadi misalkan di sini 1, tidak harus dia mengirim 2. Kalau memang 2 itu kosong, ya kita langsung kirim saja yang ke N. Makanya di sini 1, N, ya, kemudian yang warna hijau, kemudian yang warna kuning lagi yang di atas sini. Ya, kita tidak perlu mengirim link yang dia itu kosong. Ya, itu prinsipnya. Oke, tipe-tipenya paket switch ya. Nah, tadi kita sudah berikan pengantar di depan, ada yang datagram, kemudian ada yang virtual. Kalau datagram, root of each packet is independent, no connection setup delay, each packet header carries destination address. Jadi dia tidak punya rute, ya, tidak punya setup, ya, connection setup mau kemana, dan setiap paket yang dikirim itu membawa destination address-nya masing-masing. Bisa jadi destination address-nya setiap paket itu beda-beda. Nah, itu menjadi kendala di datagram. Sedangkan virtual circuit paket switching, ya, jalurnya sudah ditentukan. Oke, jalurnya sudah ditentukan, ada setup connection di awal, dan paket header only has label. Jadi dia hanya punya label. Ya, karena dia sudah tahu jalurnya mau kemana. Begitu. Contohnya apa? Ya, yang datagram paket switching itu internet protokol. Kalau misalkan yang virtual circuit itu Extentify, frame relay, ATM dan lain sebagainya. Itu contoh teknologinya saja. Ya. Nah, paket switch, ya, data-data jaringan memproses setiap paket secara independen. Jika A mengirim 2 paket berurutan ke host B pada jaringan pengiriman datagram, jaringan tidak dapat menjamin bahwa kedua paket dikirim bersamaan. Ya, kenyataannya kedua paket tersebut dikirimkan dalam rute yang berbeda. Jadi ibaratnya mungkin kalau kita mau liburan, bawa keluarga, bawa anak istri, pokoknya kita liburannya ke naik gunung berbabung misalkan. Kita berangkat dari Bandung. Oke, keluar dari rumah, silahkan mencar-mencar sendiri, cari jalannya masing-masing. Ya sebagian mungkin naik bis A, sebagian naik bis B, mungkin bapak emaknya naik kendaraan pribadi, pokoknya yang penting kita nyampe aja di sana. Nah itu kalau dia not datagram, ya kekurangannya di situ. Nah itu disebutnya paket-paket datagram. Implikasinya paket urutan paket dapat diterima dalam susunan yang berbeda ketika dikirimkan. Tiap paket header harus berisi alamat tujuan yang lengkap. Itu gitu. Terserah jalurnya, ya kalau kasarnya ya, terserah lu mau kemana gitu ya. Emak mau kemana, bapak mau kemana, anak pertama mau kemana, B mau kemana, jalurnya bebas. Pokoknya kita ketemu besok ya 3 hari ke depan itu di Merbabu misalkan, kita mau naik gunung misalkan. Ya udah masing-masing megang alamat, nanti mereka mencar-mencar
mencar-mencar yang penting ketemu. Nah, bisa jadi bapaknya yang duluan sampai, bisa jadi anak yang paling kecil duluan nyampe gitu ya. Pokoknya urutannya tidak jelas gitu. Itu tidak tahu. Itu yang tidak kita ketahui ya. Yang penting mereka nyampe. Mudah-mudahan ilustrasinya nangkap ya. Kalau virtual, campuran dari sirkuit switch sama paket switch ditransmisikan berupa paket. Kemudian seluruh paket dari satu deretan paket dikirim setelah jalur ditetapkan terlebih dahulu. Jadi jalurnya harus dibuat dulu. Jadi misalkan satu rumah tadi mau piknik begitu ya, dia akan menentukan jalurnya kemana dulu. Oh, harus ke terminal ke stasiun ini dulu, nanti turun di stasiun mana. Dari stasiun itu kita akan naik bisnya itu ke arah mana dan sebagainya. Kemudian urutan paket yang dikirimkan dijamin diterima di penerima. Ya, bagaimanapun paket-paket dari virtual circuit yang berbeda masih dimungkinkan jadi interleaving. Pengiriman data virtual melewati 3 fase. Penetapan virtual circuit ya tadi kita sebutkan ya, membangun setupnya dulu, connection setup dulu, harus ada jalurnya dulu. Jalurnya sudah tersambung dari awal sampai akhir, baru kita kirim datanya. Ya, jadi tidak boleh kita kirim data sampai jaringannya tersambung gitu. Nah, sama halnya misalkan mau melamar seseorang gitu ya, jangan coba-coba ngelamar kalau misalkan dari sana itu belum nyambung gitu. Jadi first shoot kalau bisa first shoot langsung gol gitu. Ya, itu ilustrasi saja gitu ya. Nah, setelah data dikirim baru diputuskan. Kalau misalkan data tidak ada kalau misalkan data sudah tidak ada lagi yang dikirim, ya masing-masing sudah memutuskan koneksi, itulah yang disebut dengan pemutusan virtual circuit. Sirkuitnya yang sudah dibangun dari awal itu diputuskan. Kemudian alamat tujuan paket pada header tidak perlu lengkap. Yang penting tahu tujuan akhirnya bagaimana. Paket forwarding dan routing. Masalah utama dalam routing itu pengalamatan ya. Bagaimana melewatkan satu paket dari suatu interface input ke interface pada suatu router dan bagaimana merutekannya. Jadi memilihnya ke input dari inputnya diarahkan ke output kemana. Dan yang kedua problemnya adalah routing algoritmanya itu seperti apa. Jadi menyusun proses pemilihan jalurnya atau routingnya itu algoritmanya bagaimana. Nah, itu yang menjadi penting di sana. Kemudian paket forwarding pada jaringan diagram dan virtual sirkuit dilaksanakan berbeda, jelas ya. Algoritma perutean dalam jaringan datagram maupun virtual itu adalah sama. Jadi mereka menggunakan algoritma yang sama ya dalam peruteannya, tapi mereka paket forwardingnya itu yang berbeda ya, itu yang berbeda. Nah, contoh datagram paket switch, misalkan dari A mau kirim ke mana nih? Dari A mau kirim ke D. Oke, dari 4 ya masuk ke node 4. Semuanya diterima oleh node 4, kemudian masuk ke node 5. Masih lengkap dia. Kebetulan masih rutenya sama nih. A1, A2, A3 masih masuk ke A5. Tapi sampai di node 5 ya, A2-nya itu memilih jalur yang berbeda. Ya, pindah ke 7. Ya, sedangkan yang A3 sama A1 itu masih memilih jalur yang sama, masuk ke 3. A2 itu memilih ke 7 dulu, kemudian ke 6, baru ke 3. Nanti setelah masuk ke 3 baru disusun lagi oleh si end user ya atau end system A1, A2, A3. Nah, yang satu lagi misalkan contohnya, misalkan orang mengirim dari C. Dia punya paket C1 sama C2. Nah, paket C1 itu memilih jalur dari node 2 langsung ke node 3. Sedangkan paket C2 dia memilih jalur 2 ke 5, kemudian ke 3. Ya, baru nanti disusun. Ini ilustrasi datagram itu bekerja seperti apa. Nah, berbeda dengan virtual circuit. Nah, virtual circuit misalkan dari A dia mau terhubung ke D. Yang akan dilakukan pertama kali, kita harus menyusun virtual circuitnya. Virtual circuitnya disusun, urutannya adalah 4, 5, 3. Maka semuanya ya A1, A2, A3 itu akan melewati rute yang sama. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan virtual circuit yang kedua mau mengirimkan paket dari 2 ke 3, mereka menentukan salurannya itu dari 2 ke 5 dulu baru ke 3. Jadi mau C1 maupun C2 pasti akan menggunakan jalur yang sama. Seperti itu virtual circuit. Nah, paket forwarding ya itu bicaranya routing table. Routing table itu adalah daftar pengalaman. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini nih. Destination-nya tuh misalkan ya
to-nya itu ke D. Oke, to-nya ke D. Kemudian, misalkan posisi awalnya di sini nih. Ini posisi awalnya. Nah, si mesin yang di sini atau si node ini dia harus punya routing table. Routing table itu artinya pengalamatan, kayak telepon, buku telepon gitu, buku telepon. Teleponnya si A ini, teleponnya si B ini, ya. Nah, tapi dia pengalamatan. Misalkan orang yang ada di titik ini, di node yang ini, ketika dia mau ke D, kita taruh dia dalam tabel, mau ke D, maka jalur yang harus dia lewati, dia harus ke N terlebih dahulu. Ya, dia harus ke yang sebetulnya. Nah, ini node V, ini V ya. Node yang terakhir ini adalah tempat di mana informasi itu berangkat ya atau mau pergi, itu dari node V, node V. Kemudian di routing tabelnya mau kemana kita? Ke D. Via apa kita? Via N. Kayak Dora the Explorer lah. Nah, kemudian ini datagram, ya ketika sebuah paket datang link pada incoming, maka router akan melihat tabel putih. Table akan menghasilkan alamat pada hop berikutnya. Paket kemudian ditransmisikan pada link outgoing yang akan membawanya ke hop berikutnya. Jadi misalkan dari W dia masuk ke sini, dan dia baca routing table-nya. Oke, saya adanya di D, saya mau ke D. Oke, next hop-mu adalah N. Nah, nanti kamu akan sampai di D. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Misalkan X, si X ini, node X, routing table-nya bagaimana? Kalau misalkan kamu mau ke A, jadi kalau ada paket yang mau ke A, maka kamu harus ke C terlebih dahulu. Kalau ada X kamu mau ke B, maka kamu harus ke C terlebih dahulu. Mau ke C, ya langsung ke C, mau ke D, tetap harus melalui C dulu, mau ke E, kamu harus tetap ke C terlebih dahulu. Nah, routing table yang ada di C sendiri seperti apa? Karena dia juga adalah sebuah node. Ketika kamu mau ke A, kamu bisa langsung lompat ke A. Kamu mau ke B, ya, tidak ada jalurnya ke B. Makanya di sini kosong, ya. Kamu mau ke D, misalkan begitu ya, maka dari C bisa langsung ke D, ya. Tujuan akhirmu mau ke D, berarti lewat D juga. Tujuan akhirnya mau ke E, ya, misalkan dia mau ke E, yang E di sini, maka kamu harus ke D terlebih dahulu. Boleh tidak dari mau mau ke E tapi ke A dulu? Boleh-boleh saja, tapi kebetulan di sini tabel routing yang sudah di setup di dalam C modelnya seperti yang ada di dalam tabel ini. Saya mau ke E ya, tadi lewat D, saya mau ke X harus lewat E. Contoh yang lain, misalkan kita ambil yang D. Misalkan kita ambil yang D. Ketika A mau ke B dari D. Ketika D mau ke A, maka kamu harus melewati B. Karena di sini ditulis next hop-nya adalah B. Oke. Nah, kalau misalkan mau ke C, ya bisa langsung lompat ke C. Mau ke E, kamu harus lewat B. Boleh tidak kalau mau ke E harus lewat C dulu, baru A dulu, baru B? Sebenarnya kalau ditanya boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak ada di dalam routing table ini. Makanya ketika paket akan dikirimkan, dia tidak melihat ini boleh atau tidaknya, tapi dia melihat kembali apa yang sudah tercatat di dalam routing table. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, terus kalau bicaranya VC atau virtual circuit, saya tinggal Oke. Kalau bicaranya virtual circuit, selama setup tiap rute menentukan sebuah nomor VC. VC dapat berbeda pada setiapnya. VC ditulis ke dalam header paket. Jadi informasi VC-nya ditulis dalam header paket. Contohnya dari W, ya, dia mau kemana, begitu ya? Dia mau ke V misalkan. Dari W mau ke V, maka dia diberikan nomor dari W ke V itu nomor 2. Ya, kemudian mau ke akhirnya misalkan mau ke D, ya, mau ke D, dia harus melewati N terlebih dahulu. Untuk sampai ke N, kamu harus melewati sirkuit yang ketiga. Begitu seterusnya. Kita lakukan saja. Jadi misalkan nih dari X, ya, dari X, ini kita lihat yang C. C ini inputnya dari mana? Ya, V ini dari X, nomornya nomor 5. Ini bisa jadi ini disebutnya nomor. Jadi misalkan ini ya, X. Kita lihat tabel yang di sini. V out-nya, jalur out-nya, ya berarti yang keluar, berarti yang merah ini berarti yang 5. Ya.
Ini 5. Oke. Nah, kemudian V out-nya ke 3. Ini 3 nih. Ya, 3. Kemudian dari D ke B, ya. Berarti dari D ke B, berarti kan D, kita harus lihat di sini D, ini D. Ini D, inputnya, N-nya dari mana? N-nya dari C. Ini C. Ya. V in-nya berarti nomor 3. Oke, ini nomor 3. Ya. Kemudian N out-nya B. Out-nya yang ini B. Ya. Kemudian V out-nya, link keluarnya ini. Ini 5. Oke. Baru nanti begitupun di B, B mengikuti yang ini. Maaf. Salah. B itu mengikuti yang ini. Ini B. Ya. Ini B. Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, apa perbandingannya? Circuit switch dia itu dedicated path, ya, tidak ada dedicated path-nya karena tadi setiap paket menentukan tujuan sendiri. Ini juga sama, tidak ada no dedicated transmission path karena dia tadi virtual, ya. Kemudian continuous transmission ini disebutnya paket, ya, ditransmisikannya paket. Kemudian path stay fixed for entire connection. Path-nya pokoknya sepanjang koneksi itu tidak akan pernah berubah dan seterusnya linknya akan seperti itu. Nah, sedangkan kalau di diagram, route of each packet is independent. Setiap paketnya menentukan rutenya sendiri. Kalau divisi, path stay fixed for entire connection. Path-nya itu tidak berubah sepanjang koneksi. Kenapa begitu? Meskipun dia paket, tapi jalurnya sudah ditentukan dari awal. Nah, untuk menentukan jalur dari awal berarti butuh call setup. Di sini tidak butuh call setup, di sini butuh call setup. Oke. Negligible transmission ya bolehlah gitu ya. Kalau ini ada delay-nya, ini ada delay-nya begitu. Jadi kalau misalkan dia masuk ya masuk, kalau tidak boleh lagi masuk karena penuh ya sudah begitu. Tidak ada delay-delay begitu. Ya, tidak ada delay-delay, kamu akan ditolak. Kemudian di sini penjelasannya lebih detail lagi, no queuing ya, tidak ada antrian. Kalau ini bolehlah antrian. Kalau ini bolehlah antrian. Itu jadi tidak diblok dari awal. Kemudian busy signal overloaded network, ya. Kemudian kalau ini ya, kalau misalkan signalnya penuh, kalau misalkan ya, jaringannya penuh, sentralnya penuh, kapasitasnya penuh, yang akan diberikan adalah busy signal, jaringan sibuk. Kalau di sini yang ada adalah delay-nya dinaikkan, jadi tidak pernah diblok. Izin koteleti silahkan. Ya, kemudian delay-nya juga ditingkatkan. Itu sama karena semuanya paket base. Kemudian fixed bandwidth. Ya, ini jelas fixed bandwidth. Kemudian bandwidth is shared by all packet. Jadi tadi kalian perhatikan ya. Jadi bandwidth sekian. Di sini ada beberapa paket dari A, dari B, dari C, dari D, dari 1, dari 2, dari 3, dari 4 semuanya. Di share ya. Mereka sharing bandwidth. Mereka sharing bandwidth. Kemudian no overheat after call setup. Kalau ini ada overheat. Overheatnya maksudnya apa? Ada pengalamatannya, ada informasi panjang paketnya, begitu ya. Itu ditaruh di setiap paketnya. Ya, seperti itu. Ini ketiga perbedaannya. Sampai di sini mudah-mudahan clear ya. Ini contoh yang lain ya. Ini satu paket, dikirim lagi satu paket ya, dikirim lagi satu paket gitu. Nah, kalau misalkan dua paket ya, paket yang pertama sendiri, kemudian dikirim lagi paket yang satu, dikirim lagi paket yang kedua. Nah, apa yang unik kalau kalian perhatikan, setiap paket ada warna abu-abunya. Nah, warna abu-abunya itu apa? Itu adalah header-nya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, setiap paketnya itu pasti ada header. Setiap paket pasti ada header. Setiap paket pasti ada header. Nah, kalau ada 5 pesan yang masuk, ya, ada 5 pesan yang masuk, berarti paket yang pertama, terus paket yang kedua, paket yang ketiga, keempat, yang kelima, terus dikirim lagi paket yang 1, 2, dan sebagainya. Nah, amati efek waktu paket terhadap waktu transmisi frame. Jadi kalau misalkan ya pada gambar diasumsikan virtual circuit dari stasiun X melalui node A sama node B. Jadi
dengan X, dia melalui node A, kemudian dia melalui node B, baru sampai di Y. Kemudian kalau dari 2 paket dikirim, ya, dari 2 paket berarti node A, yang ke node A data 1, kemudian data 2. Nanti dari A ke B ada data 1, data 2. Dari B ke Y ada data 1, data 2. Nah, jadi ternyata apa yang berubah? Kalau kalian perhatikan ya, kalau misalkan data yang dikirim itu besar, misalkan 10, nanti akan berubah adalah lebar paketnya ini. Dia akan semakin kecil. Jadi bandwidth-nya, yang tadinya bandwidth-nya itu lebar, jadi semakin banyak pembaginya. Ya, semakin banyak pembaginya. Tadinya bandwidth-nya lebar, dengan bandwidth yang sama, dengan bandwidth yang sama, kalau usernya banyak, maka ukuran bandwidth per paket itu akan menjadi lebih sedikit. Oke. Perbandingannya apa ya? Ini kayaknya pernah saya sampaikan juga ya di 2 pertemuan yang lalu, ilustrasinya bagaimana. Jadi kalau circuit switch, ya, kalau setup dibangun, kemudian dikirim pesannya sampai selesai orang nelpon, beres nelponnya, ya, oke, acknowledge signal, ini kita sudah selesai, rilis paketnya, rilis koneksinya, tidak ada lagi koneksi. Kalau misalkan message routing, ya, kalau modelnya message saja, ya dikirim message, tidak ada call routing, tidak ada call setup, tidak ada enclose, pokoknya kan itu berupa pesan saja. Tapi kalau misalkan paket circuit, ya, kita tentukan rutenya terlebih dahulu, call setup, ya, baru dikirim paketnya. Paketnya pun dikirimnya secara berurutan, ya. Nanti kalau misalkan semua sudah terkirim, baru kita hentikan, rilis. Nah, beda sama datagram. Datagram itu tidak ada call setup. Kenapa tidak ada call setup? Karena dari awal tadi, ya, setiap paket itu bisa menentukan rutenya masing-masing. Ya, itu bedanya. Nah, apa yang membedakan antara sirkuit sama paket? Ya, kalau sirkuit dia establish-nya langsung, ya, kirim message-nya sekaligus. Kalau misalkan berupa paket, namanya juga berupa paket, berarti yang besar informasinya itu dirubah menjadi ukuran yang lebih kecil, ya, ukurannya lebih kecil-kecil. Oke, itu ya mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Sisa slide-nya kita akan sampaikan di pertemuan terakhir pekan depan. Ya, sebelum UAS. Kira-kira sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tepat 1 jam ya. Ada yang perlu didiskusikan? Cukup, Kalau Pak. cukup ya.